Kita lanjutkan ke materi titrasi yang pertama, yaitu titrasi asam basa atau titrasi netralisasi. Ini sudah pernah dilakukan praktikumnya di semester 1. Kemudian teorinya pasti juga sudah diajarkan di praktikum volumetri. Sehingga kita tinggal mengulang dan memperdalam lagi materi titrasi asam basa. Nah, seperti yang kalian tahu, karena menggunakan asam basa, berarti reaksinya di sini melibatkan reaksi netralisasi, yaitu asam akan bereaksi dengan basa dalam jumlah yang ekivalen atau jumlah mol yang sama. Reaksi ini terjadi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa. Kemudian ion hidrogen dan hidroksida ini akan menghasilkan air yang bersifat netral sehingga disebut reaksi netralisasi karena asam dan basa berubah menjadi air yang netral. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya, asam ditambah basa akan menjadi air ditambah garam. Proses netralisasi bisa kita bagi menjadi dua dalam titrasi asam basa, yaitu titrasi asidimetri dan titrasi alkalimetri. Yang membedakan di sini adalah titrannya. Untuk titrasi asidimetri menggunakan larutan standar asam. Sehingga yang ditetapkan di sini adalah sampel basa. Untuk titrasi alkalimetri, larutan standarnya adalah basa. Sehingga yang ditetapkan dalam titrasi alkalimetri adalah sampel asam. Ini pernah kita pelajari di semester 1 tentang teori-teori asam basa, ada teori Arrhenius, Bronsted, dan Lewis. Kalau kita simpulkan ketiga teori asam basa tersebut, bisa kita lihat bedanya di tabel ini. Untuk teori Arrhenius, membedakan asam dan basa berdasarkan donor H+ dan donor OH-. Kalau asam melepas H+, kalau basa melepas OH-. Kemudian untuk teori Bronsted, perbedaan asam dan basa, untuk asam itu mendonorkan proton atau H+, untuk basa itu menerima proton atau sebagai akseptor protonnya. Lalu yang terakhir untuk teori Lewis, asam ini adalah akseptor pasangan elektron bebas atau PEB, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas atau PEB. Kalau masih ingat, dibagi menjadi asam Lewis dan basa Lewis. Yang satu menjadi atom pusat dan yang lainnya akan menempel pada atom pusatnya. Kemudian untuk keseimbangan asam basa ini juga pernah dipelajari ya. Jadi air, jadi hasil dari reaksi netralisasi antara H+ dan OH- itu bisa mengalami ionisasi menjadi H+ dan OH-. Jadi reaksinya dapat balik, H2O menjadi H+ dan OH-. Nah, dari reaksi ionisasi air tersebut kita dapat tuliskan konstanta kesetimbangan dari air, yaitu produk per reaktan. Produknya di sini adalah H+ dan OH-, reaktannya adalah H2O. Sehingga konstanta kesetimbangannya H+ kali OH-, konsentrasinya ya, konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Ini pernah kita pelajari di semester 1 yang akhirnya nanti kita akan memperoleh nilai KW, yaitu H+ dikali OH-. Coba diingat kembali nilai KW yang biasanya digunakan itu berapa. Ya. Kemudian ini ya, larutan kita bagi menjadi 3, larutan netral, larutan asam, dan larutan basa. Tentu kalian sudah tahu perbedaan dari ketiga larutan tersebut. Kemudian pH ini juga mengulang materi di semester 1, silahkan dibuka lagi materinya. Merupakan derajat keasaman suatu larutan atau logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogennya dalam satuan mol per liter. Cara mencari pH itu min log H+, kemudian cara mencari pOH min log OH-. pH ditambah
pH ditambah pOH itu sama dengan pKw. Biasanya kita gunakan nilai KW 10 pangkat min 14 sehingga PKW-nya itu 14, maka pH ditambah pOH hasilnya adalah 14. Nah, kemudian untuk keseimbangan asam basa, dalam analisis kuantitatif, metode logaritma yang digunakan dalam pH, pOH, dan pKw itu juga bisa digunakan untuk tetapan ionisasi asam, Ka, dan tetapan ionisasi basa atau Kb. Jadi bisa kita cari pKa dan pKb-nya. pKa itu min log Ka, pKb itu min log Kb. Nah, suatu larutan itu reaksinya tergantung dari tetapan ionisasi asam dan basa. Kalau Ka sama dengan Kb, maka larutannya bereaksi netral. Kalau Ka-nya lebih besar, dia akan bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, maka akan bersifat basa. Kemudian dalam titrasi asam basa tidak terlepas dari penggunaan indikator atau sebagai penunjuk titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna. Jadi reaksi asam basa harus berlangsung sesempurna mungkin, dan untuk menetapkan titik akhir dari reaksi pada saat titrasi asam basa atau kita sebut titik ekivalen, meskipun titik akhirnya itu terjadi tepat setelah titik ekivalen. Nah, ini kita butuh yang namanya indikator, karena indikator dapat memunculkan warna yang menjadi penanda terjadinya titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Indikator sendiri itu bisa merupakan senyawa organik kompleks dalam bentuk asam atau dalam bentuk basa yang mampu berada dalam dua keadaan macam warna yang berbeda dan dapat saling berubah warna dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya pada konsentrasi H+ tertentu atau pada pH tertentu. Kemudian senyawa yang digunakan sebagai indikator titrasi asam basa itu bisa asam organik yang sangat lemah atau basa organik yang sangat lemah, sehingga penambahan H+ dan OH- tidak terlalu berpengaruh pada asam basanya. Kemudian yang menyebabkan perubahan warna dari si asam basa ini tadi, asam organik lemah dan basa organik lemah dari indikatornya itu karena pasangan konjugat dari asam basa yang lemah tersebut ini akan menunjukkan warna yang berbeda. Maka dapat terjadi perubahan warna dari indikatornya. Nah, larutan indikator sendiri itu harus larut stabil dan menunjukkan perubahan warna yang kuat. Jadi perubahan warnanya tidak boleh samar, karena kalau perubahannya samar itu tidak akan mudah untuk dipahami, untuk diamati ya. Lalu berbagai macam indikator memiliki tetapan ionisasi yang berbeda-beda. Jadi indikator karena dia asam basa yang lemah, maka dia juga punya nilai Ka dan Kb. Nah, pengaruhnya dia akan memiliki range pH yang berbeda-beda berdasarkan nilai Ka atau Kb-nya. Jadi kalau yang kalian tahu, misalkan ada metil orange dan metil merah, itu sama-sama indikator asam tapi memiliki range pH yang berbeda karena nilai Ka dari metil merah dan metil orange itu berbeda. Kemudian ini kita lewati. Nah, untuk memilih indikator yang akan dipakai pada titrasi asam basa, ini harus kita perhatikan trayek pH dari indikator tersebut. Jadi warna indikator yang teramati itu harus sesuai dengan reaksi yang terjadi pada saat titrasi. Nah, ini menjelaskan penggunaan indikatornya ya. Kita contohkan perubahannya merah ke kuning. Nah, perubahan warna dari H-in menjadi in-min, dari merah ke kuning, ini terjadi pada kisaran pH tertentu. Nah, warna indikator yang teramati saat transisi atau saat mendekati titik akhir itu namanya warna transisi dari merah ke kuning, ini nanti akan menyebabkan warna oranye. Nah,
Kalau kita gunakan perbandingan indikator yang tepat, misalnya kita gunakan perbandingan indikator 10:1, maka warna transisinya itu tidak akan terlalu terlihat karena perubahan warna merah ke kuning akan terjadi dengan jelas. Kemudian ini contoh indikator asam basa, ini indikator phenolphthalein. Phenolphthalein itu dia asam, jadi kita lambangkan dengan H2-in. Dia tidak berwarna, jadi dalam kondisi asam dia tidak berwarna. Kemudian akan berubah menjadi merah ketika melepaskan H+-nya menjadi in2-min. Jadi kalau kalian titrasi sampel asam menggunakan larutan standar basa, ketika sampelnya ditambah dengan indikator PP, maka dia tidak berwarna, colorless. Karena ketika sampel asam ditambah indikator phenolphthalein, maka di dalam Erlenmeyer itu ada sampel asam dan ada indikator phenolphthalein dalam bentuk asam, dalam bentuk H2-in. Kemudian kita titrasi, maka NaOH akan bereaksi dengan sampel asamnya dulu. Kalau sampel asamnya semua sudah bereaksi dengan larutan standar basa, maka yang selanjutnya menerima larutan standar yang ditambahkan secara berlebih itu adalah H2-in. Karena H2-in menerima kelebihan basa setelah titik ekivalen, maka dia akan melepaskan H+-nya ini dari H2-in ini dengan membentuk in2-min yang berwarna merah sehingga titik akhir titrasi akan teramati. Kemudian ini ada methyl orange. Perubahan warnanya dari merah ke kuning ya, dari in-min menjadi in dengan perubahan struktur dari senyawanya. Kemudian ini ada daftar indikator, nanti bisa dipelajari. Kemudian ini juga ada daftar indikator juga dan perubahan warna serta range pH-nya. Nah, kemudian selain indikator tunggal, yang depan ini tadi ini kan indikator tunggal semua. Ada timol biru, metil kuning, metil jingga, bromkresol hijau, metil merah. Nah, ini namanya indikator tunggal semua karena hanya terdiri dari satu indikator. Selain itu ada indikator campuran. Jadi jika perubahan warna pada titik akhir titrasi tidak tajam, jadi perubahan warnanya sulit untuk teramati, maka bisa kita gunakan campuran dua indikator atau lebih, atau bisa juga kita gunakan campuran indikator dengan zat warna background, sehingga akan menghasilkan perubahan warna yang lebih tajam pada pH tertentu. Jadi indikator campuran itu digunakan untuk mengatasi keterbatasan dari indikator tunggal. Contohnya ada di tabel, misalnya nomor 1, ini campuran dari metil jingga, indigo karmin yang dilarutkan dalam 1 liter air. Berarti ini campuran dua indikator ya. Perubahan warna yang terjadi ini dari ungu ke hijau atau hijau ke ungu. Jadi karena perubahan warnanya sangat signifikan, ungu hijau itu sangat berbeda warnanya, maka ini akan cenderung lebih mudah diamati campuran indikatornya ini. Kemudian dalam titrasi netralisasi masih kita bedakan lagi menjadi beberapa macam titrasi. Oke, yang pertama strong acid and strong base. Jadi ini asam kuat dengan basa kuat. Kemudian yang kedua ada weak base and strong acid. Jadi basa lemah dan asam kuat. Lalu ada weak acid and strong base. Jadi ini asam lemah dengan basa kuat. Dan yang terakhir ada weak acid and weak base. Jadi sama-sama asam basa lemah. Ada 4 ya. Kita coba pelajari satu persatu. Yang pertama untuk asam basa kuat, jadi dua-duanya kuat, maka salah satunya bisa menjadi sampel, salah satunya bisa menjadi larutan standar. Bisa kita bolak-balik. Nah, kalau ini biasanya kalau misalnya larutan
standar atau sampelnya itu memiliki konsentrasi 0,1 molar atau lebih, maka bisa menggunakan banyak indikator dengan rentang pH 4,5 sampai dengan rentang pH 4,5 sampai 9,5. Kalau larutannya lebih encer 0,01 molar, maka range pH-nya akan menjadi lebih kecil, menjadi 5,5 sampai 8,5. Nah, jika terdapat karbon dioksida di dalam proses titrasi, maka larutannya harus dididihkan, kemudian dititrasi dalam keadaan dingin atau bisa ditambah dengan indikator yang memiliki pH di bawah 5. Tuh. Kemudian untuk weak base and strong acid, kalau ini weak base-nya itu sebagai sampel, jadi sampelnya basa lemah, and strong acid-nya itu sebagai larutan standar. Jadi syarat larutan standar itu tidak boleh terbuat dari asam basa yang lemah. Jadi kalau kombinasinya seperti ini, maka jelas larutan standarnya adalah larutan asam. Jadi weak base-nya atau basa lemahnya itu sebagai sampel. Nah, pH pada saat titik ekivalen ini sama dengan nanti rumusnya saya betulkan ya, sementara pakai ini dulu, tapi nanti saya betulkan. Jadi pH-nya ini setengah PKW dikurangi setengah PKB ditambah setengah PC. Nah, untuk range pH basa dengan nilai KB lebih besar dari 10⁻5 itu 3,7. Kalau nilai KB-nya lebih kecil, maka range pH-nya juga menjadi lebih kecil, yaitu 3-5. Nah, indikator yang cocok untuk titrasi dengan sampel basa lemah dan larutan standar asam kuat itu ada metil merah, metil oranye, metil kuning, brom kristal hijau, dan bromfenol biru. Kemudian yang ketiga ada weak acid and strong base. Jadi yang ini itu sampelnya yang asam lemah, and a strong base ini sebagai larutan standarnya, larutan standar basa. pH pada saat titik ekivalen bisa dicari dari rumus setengah PKW ditambah setengah PKA dikurangi setengah PC. Nah, untuk rank pH rank pH asam dengan nilai Ka lebih dari 10⁻5, maka titik ekivalennya itu pada range pH 7 sampai 10,5. Sedangkan kalau nilai Ka-nya lebih kecil, maka range titik ekivalennya akan menjadi lebih kecil, 8 sampai 10. Nah, pada range pH 8 sampai 10,5 ini biasanya banyak sampel yang menggunakan range pH tersebut. Contohnya kita gunakan indikator timol biru, timol phtalein, dan fenol phtalein. Jadi untuk sampel asam dengan larutan standar basa kuat. Yang terakhir, weak acid and weak base. Jadi sama-sama lemah. There is no surprise. Jadi kalau titrasinya sama-sama lemah, berarti kan salah satu sampel, salah satu larutan standar. Nah, ini tidak cukup baik untuk dilakukan karena there is no surprise. Jadi kalau kita buat kurva titrasinya itu tidak akan menunjukkan kurva titrasi yang tajam. And generally no simple indicator can be used. Jadi nggak ada indikator tunggal yang bisa digunakan untuk titrasi ini. Titrasi ini mungkin untuk dilakukan. Jadi bisa dilakukan, dilihat di bawah ini ya. It's sometimes possible to employ. Jadi bisa dilakukan kalau kita menggunakan mix indikator atau indikator campuran. Jadi akan menyebabkan perubahan warna pada range pH yang sangat kecil. Sebagai contoh, bisa kita gunakan red methylene biru yang dilarutkan dalam larutan amonia atau larutan asam etanoat. Nah,
pH pada saat titik ekivalen bisa dicari dari rumus setengah PKW ditambah setengah PKA dikurangi setengah PKB. Jadi meskipun sulit untuk dilakukan, masih bisa dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan larutan standarnya itu berupa asam kuat dan basa kuat. Kalau sampelnya itu boleh bermacam-macam. Boleh asam kuat, boleh basa kuat, boleh asam lemah, boleh basa lemah. Selama larutan standarnya itu bersifat kuat. Nah, kemudian untuk asam poliprotik nanti dia akan memiliki titik ekivalen yang lebih dari satu tergantung dari berapa H+ yang dilepaskan pada saat proses titrasi. Nah, kemudian untuk macam-macam titrasi netralisasi yang bisa dilakukan, ini ada 3, asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, dan basa kuat dengan asam lemah. Untuk yang lemah dengan lemah tidak kita bahas karena tadi sudah dijelaskan bahwa itu sulit untuk dilakukan. Kita mulai dari yang pertama. Untuk asam kuat ditambah dengan basa kuat. Nah, titran yang dipakai dalam titrasi asam basa ini bisa asam kuat atau basa kuat. Nah, titik akhir titrasinya bisa diketahui dengan membuat kurva titrasi plot antara pH larutan dengan volume titran yang ditambahkan. Contohnya titrasi HCl dengan NaOH. Reaksi yang terjadi seperti ini membentuk garam NaCl dan melepaskan H2O. Pada saat titik ekivalen karena reaksinya asam kuat dengan basa kuat, maka dia akan menghasilkan pH yang netral. Nah, ini kita contohkan kurva titrasinya dengan sampel HCl 0,1 molar sebanyak 35 mili dengan titran NaOH 0,1 molar sebanyak 0 mili, 15 mili, 30 mili, 35 mili, 40 mili, dan 50 mili. Langkah pertama, kita harus menghitung pH pada masing-masing kondisi titrasi. Jadi, karena di sini ada 6 variasi, maka kita menghitung pH sebanyak 6 variasi ini. Kemudian untuk perhitungannya nanti Ika upload secara terpisah. Nah, pada saat selesai melakukan perhitungan, nanti kalian akan memperoleh kurva titrasi. Bentuknya seperti ini. Jadi, ada 2 indikator yang ditawarkan di sini. Ada metil oren dan ada penol phtalein. Mana yang lebih bagus untuk digunakan? Nah, ini penjelasannya. Pada awal sebelum titrasi berlangsung, maka dalam Erlenmeyer hanya terdapat 0,1 molar HCl. Sehingga pH larutannya adalah 1. Nanti ada perhitungannya. Selanjutnya, setelah proses titrasi berlangsung, maka pH meningkat sedikit demi sedikit karena jumlah H+ yang semakin berkurang. Jadi kalau titrasi sampel HCl dengan NaOH, maka kan karena NaOH ditambahkan ke sampel HCl, H+ dalam Erlenmeyer itu akan semakin berkurang. Nah, pada titik ekivalen, pH larutan nanti sama dengan 7 karena HCl sudah bereaksi dengan NaOH membentuk NaCl dan H2O. Kemudian untuk titrasi HCl dan NaOH maka kita gunakan indikator PP karena trayek pH indikator PP itu 8,3 sampai 10. Dan titik akhir titrasi kalau sampelnya asam dan larutan standarnya basa itu maka titik akhir titrasinya akan berada di pH basa. Jadi yang namanya titik akhir titrasi itu mengikuti larutan standarnya. Kalau di sini kita gunakan larutan standar basa yaitu NaOH, maka titik akhir titrasi akan terjadi pada pH basa. Kebalikannya, kalau kita gunakan larutan standar asam, maka titik akhir titrasi akan berada pada pH asam.
Nah, trayek pH PP ini sesuai digunakan untuk pH titik ekivalen dari titrasi HCl NaOH yaitu pH 7. Kemudian pemilihan indikator yang baik itu setidaknya antara -1 pH titik ekivalen sama dengan +1 pH titik ekivalen. Jadi kalau titik ekivalennya 7 berarti bisa kita gunakan indikator dengan range pH antara 6 sampai 8. Tapi karena titrasinya ini berada pada titik ekivalennya itu berada pada pH basah, maka kita gunakan PP. Kalau kita gunakan indikator MO pada titrasi ini, maka titik akhir titrasi akan tercapai lebih dulu karena MO mengalami perubahan warna di pH sekitar 6. Sedangkan titik ekivalennya 7. Kalau kita gunakan MO, maka nanti di pH 6 itu sudah berubah warna. Padahal pH 6 itu belum titik ekivalen karena titik ekivalennya ada di pH 7. Nah, hal ini akan membuat perhitungan analisis jauh dari akurat. Nah, jika yang digunakan sebagai titrannya adalah HCl, ini ya kebalikannya, maka kurva titrasinya akan terjadi dari kebalikan HCl NaOH dan indikator yang digunakan adalah MO. Karena kalau titrannya itu HCl, maka titik akhir titrasinya ada pada pH asam karena mengikuti larutan standarnya. Sehingga kita pilih indikator dengan trayek pH asam. Nah, karena pH titik ekivalennya 7, berarti bisa kita cari indikator dengan pH sekitar 6. Nah, di sini ada MO. MO itu kalau tidak salah range-nya antara 5 sampai 6. Itu untuk asam kuat dengan basa kuat.